Mas Julius melihat fakta lain bahwa hari ini Kompolnas sampai turun tangan langsung untuk mengecek langsung TKP sebelumnya sudah menemui keluarga. Apa artinya? Apakah PBHI membaca ada kendala, ada kejanggalan yang dialami oleh penyidik sehingga penyebab kematian Arya Daru belum diungkap sampai sekarang? Ya, tentu Zilvia ada dua pemikiran ya. Pertama adalah masyarakat belum mendapatkan gambaran, tadi kata kunci dari Mas Yusuf adalah tahapan dari tindakan para penyidik untuk mengusut ini belum digambarkan. Apa yang telah dilakukan, lalu kira-kira itu menggambarkan apa tanpa perlu membuka alat buktinya secara gamblang gitu ya, karena untuk keperluan persidangan. Yang kedua adalah kita juga belum melihat, kalau kita pakai metode komparasi dengan kasus-kasus lainnya, misalnya kasus kematian Gama di Semarang, lalu Afif Maulana di Sumatera Barat, yang begitu gamblang langsung dibuka alat buktinya, dipamerkan dalam waktu yang singkat, cepat, dan segala macamnya. Ini tentu menjadikan situasi di mana masyarakat bertanya-tanya dan kemudian juga masyarakat berasumsi, bahkan sudah memunculkan prediksi-prediksi tertentu yang begitu dramatis. Nah, artinya di sini cuma ada dua. Satu, penyidik menghadapi kesulitan gitu. Yang kedua, penyidik juga menghadapi situasi gamang dalam konteks transparansi dalam pemeriksaan perkara ini. Jadi ini sudah tentu seharusnya dari awal memang penyidik melibatkan lembaga-lembaga seperti Kompolnas yang memang tugasnya adalah melakukan pengawasan fungsional, mitra strategis yang bekerja gitu. Dan kemudian mungkin perwakilan para ahli yang bisa menjamin komunikasi publik terkait dengan kejelasan. Kata kuncinya adalah kejelasan dalam penanganan perkara ini. Jadi ini sudah bukan pada titik hambatan lagi kalau kita menyimpulkan beberapa poin tadi, Zilvia. Sekarang pada titik di mana siapakah yang bisa, pihak manakah yang bisa membantu untuk mendapatkan progres atau perkembangan dari pengusutan peristiwa ini. Sekarang kita sudah pada di posisi itu. Nah, tentunya kami juga berharap gitu ya, publik berharap, misalnya dalam konteks pelibatan Kompolnas itu tidak melakukan kerja-kerja yang sama lagi dengan yang dilakukan penyidik gitu, tetapi mensupport, membantu penyidik, dan kira-kira apa yang tidak dilakukan penyidik atau belum dilakukan penyidik gitu ya, selain melakukan pengawasan fungsional gitu, prosedur apa yang ada dilanggar atau tidak. Nah, poinnya seperti itu, Zilvia, karena kekacauan sudah terjadi, asumsi sudah terlebih dulu viral di mana-mana, yang tidak ketemukan adalah kejelasan dari setiap tahapan tindakan dan apa hasil perkembangan dari tindakan itu. Kira-kira begitu, Zilvia. Baik, salah satu asumsi yang menjadi perbincangan hangat belakangan ini adalah soal rekaman CCTV yang dipublikasikan kepada publik. Ada yang sudah menilai bahwa rekaman CCTV itu tidak utuh. Ada yang lompat, ada yang tidak utuh ditampilkan. Kami juga tadi merangkum apa yang ditemukan oleh Kompolnas di TKP. Di sini kalau pemirsa bisa lihat, kami zoom, ada 2 CCTV sebetulnya. Ini yang pertama, kemudian yang satu lagi di sebelah sini. Ya, boleh di zoom lagi ya teman-teman untuk memperlihatkan bahwa sebetulnya ada 2 CCTV yang mengarah langsung ke kamar Arya. Sehingga seharusnya semua aktivitas siapa yang keluar masuk dari kamar yang disorot oleh CCTV ini bisa dilihat dengan jelas. Tetapi dugaannya adalah hasil rekaman yang dirilis oleh penyidik adalah rekaman yang berasal dari salah satu CCTV saja, bukan dari dua-duanya. Nah, saya ingin tanya lagi ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau dari keterangan yang sudah dikumpulkan oleh Kompolnas, termasuk dari penyidik Polda Metro Jaya ya, apakah betul dipastikan ada 2 CCTV yang mengarah ke kamar Arya, dan apakah rekaman dari 2 CCTV itu sudah dimiliki oleh penyidik? Baik, kaitannya dengan fakta ada CCTV berapa dan sebagainya, tentu kita untuk tidak memastikan terlebih dahulu apakah 1, 2, dan 3. Itu bagian dari proses pengumpulan bukti-bukti yang bisa menjelaskan fakta. CCTV apakah ada yang menyorot langsung ke pintu
kamar almarhum atau ada CCTV lain. Yang kita pantau langsung pada saat ini ada CCTV dalam penjelasan dan ada CCTV sesuai dengan penjelasan yang kita lihat. Tentu nanti kalau saya bilang 3 ternyata masih ada lagi CCTV. Oleh karena itu biar ini menjadi fakta-fakta yang harus kita rampungkan dalam rangkaian penyidikan. Nah, yang pasti CCTV yang menyorot langsung ke pintu kamar almarhum itu ada dan jelas. Nah, apa yang ada dalam CCTV itu kan juga memerlukan analisis digital forensik untuk memastikan kepastian originalitas apakah ada yang dipotong atau tidak, itu sangat diperlukan, itu hasil forensiknya ada. Nah, yang terakhir, hasil penyelidikan ini memang masih menunggu hasil otopsi dengan tujuan tertentu, kaitannya dengan pada aspek patologi dan toksologi. Itu bagian dalam, tentu yang bisa menjelaskan ini adalah ahli otopsi. Tapi itulah yang pada saat ini yang sedang ditunggu. Nah, merespon apa yang disampaikan oleh Mas Julius itulah kehadiran kita karena sudah memang sudah saatnya Kompolnas harus memantau langsung untuk melihat apa saja yang kira-kira ada yang belum dilakukan. Itu bagian dari pendalaman Kompolnas. Hanya sementara yang kita sampaikan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik itu memang sudah cukup luas, dari memeriksa orang, mengumpulkan benda-benda yang ada di TKP, yang termasuk dilakukan pemeriksaan fakta digital, dilakukan otopsi yang saat ini sedang proses otopsi dengan tujuan tertentu pada aspek patologi dan toksologi, termasuk ada pemeriksaan psikologi forensik yang oleh ahli itu biasa disebut otopsi psikologi, itu ada. Nah, kami sendiri mengawalinya itu melakukan pengecekan pendalaman langsung itu kan berawal dari minta informasi dari pihak keluarga dulu agar mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya almarhum ini. Apabila peristiwanya ada peristiwa pidana, sehingga kita bisa memahami background-nya itu apa. Sedikit saja Pak Yusuf, apakah ada keterangan dari keluarga yang bisa dibagikan kepada kami di sini, informasi penting yang didapatkan dari pihak keluarga terkait dengan Arya? Ya, aktivitas yang sudah kita sering dengar memang pada waktu itu memang almarhum ini sedang mempersiapkan untuk tugas yang baru di mana itu di Finlandia itu. Nah, ada komunikasi memang dengan istri, ada komunikasi dari pihak istri dengan penjaga kos, tapi itu merupakan isinya adalah fakta-fakta yang itu ada dalam berita acara wawancara para saksi itu. Jadi itu tidak bisa kita jelaskan sepotong-sepotong. Itu nanti akan dijelaskan faktanya secara berangkai dengan kesimpulan apapun. Terakhir kepada Mas Julius, singkat saja Mas, karena sudah 2 pekan muncul sekarang dorongan publik untuk membentuk tim investigasi independen supaya bisa mempercepat penyelidikan. Perlukah ini menurut PBHI? Iya, jelas. Karena yang tadi saya katakan dari awal, Zilvia, yang dibutuhkan oleh publik kejelasan. Kenapa? Karena ada ratusan bahkan mungkin ribuan ya teman-teman diplomat yang bekerja dengan fungsi-fungsi yang sama seperti korban, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Artinya mereka butuh ketenangan dalam menjalankan tugas mewakili negara. Itu penting. 1. Yang kedua adalah kita perlu menambah mata dan telinga apabila teman-teman penyidik yang sekarang bekerja bisa bicara kepada publik, membutuhkan bantuan, membutuhkan tambahan, membutuhkan pengawasan dan yang lain. Nah, ini yang ingin kita dengar. Dan yang ketiga adalah jangan lupa Sylvia, kita harus belajar banyak gitu. Bahwa penegakan hukum di kepolisian kaitannya dengan kasus-kasus seperti ini, kita sebut saja kasus Verdi Sambo, kasus Kopi Cyanida Jessica dan yang lain, itu memposisikan CCTV menjadi hal yang amat sangat krusial. Dan sepengetahuan kami di kompleks seperti Gondang Dia ini dan sekitarnya, CCTV itu begitu banyak. Orang juga warawiri banyak. Dan ini yang belum kami dengar apakah telah dieksplorasi, apakah lingkup TKP cukup hanya di kamar saja, atau ternyata ada petunjuk di luar kamar dan segala macam
pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan keterangan. Jadi jelas dengan berbicara soal kejelasan dan transparansi, maka tentu masyarakat mendorong adanya tim investigasi yang independen. Tujuannya bukan mengintervensi, tujuannya bukan untuk mengacaukan penegakan hukum, karena Kompolnas saja lembaga negara tidak boleh melakukan itu terhadap penyidik Polri gitu ya. Baik. Tetapi untuk mendapatkan kejelasan dan kerja bersama demi menjamin penegakan hukum. Apapun hasilnya, tentu yang ditunggu masyarakat adalah kejelasan pembuktiannya. Begitu Sylvia. Oke, terima kasih Mas Julius dan juga Pak Yusuf. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.